Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya mulai ya? Bisa, Bu. Ya, oke. Terima kasih. Mohon maaf tadi terputus ya karena laptop saya mati. Ini sudah 10 peserta ya. 10 atau berapa ini? 10 ya Mbak Feni ya. Berapa pesertanya ini? 10 ya? 16 kayaknya, Bu. 12. Oh, 16. Oke, 16. 16 peserta. Baiklah, saya mulai. Pertemuan pertama ke pertemuan kedua ini cukup lama ya karena memang jadwal yang saya pegang juga setelah saya banyak kontrak, mungkin saya juga Mbak Feni selaku PJMK ya, tambahan lagi saya juga habis melahirkan ya, jadi saya masih postpartum ini. Sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan pertemuan kita ini jadinya lama ya, lama selesainya. Ini mudah-mudahan nanti pertemuan kedua, lalu ketiga ada penugasan. Nanti penugasannya itu menjadi aspek penilaian secara keseluruhan ya. Nanti bisa kita diskusikan dengan tim dosen yang lain. Ini materi dulu dengan saya, terapi modalitas dalam keperawatan jiwa ya. Bisa dilihat ya slide-nya? Bisa? Bisa, bisa. Ini masih tidur atau sudah bangun semua ini? Kelas kuliah malam ini. Ini ada yang sudah bekerja mungkin? Lagi piket, dinas? Ada? Halo? Ada, Bu, sebagian. Oh, ada sebagian. Sebagian masih belum bekerja ya? Iya, Bu, belum. Ya, yang belum bekerja kan tentunya di rumah ya. Oke, karena memang saya nggak menampakkan video ya. Ini saya gendong si baby ya, soalnya bisa diletakkan pas nangis ini. Kebetulan saja, biasanya juga enggak ya. Oke, saya mulai untuk terapi modalitas. Kenapa di keperawatan jiwa ini kita mempelajari tentang terapi modalitas ya. Perawat itu kan tidak hanya merawat dalam aspek biologis saja. Oleh karena itu yang di falsafah keperawatan ada namanya holistic nursing ya, comprehensive nursing. Nah, biopsikososial spiritual. Biopsikososio-spiritual. Nah, salah satunya psikonya. Nah, oleh karena itu ada perawat jiwa kan ya. Perawat yang menangani dalam masalah kebutuhan kejiwaan yang mengalami masalah maupun gangguan. Nah, di keperawatan jiwa ini kebetulan keperawatan jiwa ini kan masuk di mata kuliah yang nanti akan diuji kompetensi nasional oleh Anda ketika Anda sudah selesai profesi nurse-nya ya. Nah, di keperawatan jiwa nanti Anda akan mempelajari salah satunya adalah tentang gangguan jiwa, diagnosa gangguan jiwa nanti dengan Bu Dita ya. Ada 7 diagnosa gangguan jiwa, dimulai dari gangguan konsep diri sampai dengan gangguan konsep diri sampai dengan suicide atau bunuh diri ya. Gangguan konsep diri, lalu gangguan konsep diri ini bisa menyebabkan salah satunya adalah HDR kronis. Nah, HDR kronis ini bisa menyebabkan terjadinya isolasi sosial menarik diri ya. Sehingga nanti pasien yang mengalami isolasi sosial menarik diri apabila tidak dilakukan penanganan dengan tepat, ini bisa mengalami yang namanya halusinasi ya. Bahkan bisa juga mengalami gangguan proses pikir atau gangguan orientasi realita, yaitu waham ya. Yang dimana waham ini adalah asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa yang agak sulit memang untuk penyembuhannya karena kaitannya dengan keyakinan yang salah itu tadi. Lalu setelah waham bisa pasien dengan
kondisi diagnosa RPK sampai PK dan suicide atau bunuh diri. Ya, tuh. Lalu di diagnosa resiko ada apa saja? Ada stres emosional, ada berduka, ya ada kehilangan, ada coping individu inefektif, ada keputusasaan, ada ketidakberdayaan. Nanti bisa Anda lihat ya, bisa Anda cari materinya itu di Google sudah banyak juga ya. Cuman kenapa kok perlu tatap muka ataupun pertemuan seperti ini ya, baik virtual. Ya, mungkin penjelasan ini bisa memfasilitasi saudara untuk mempermudah dalam pemahaman materi keperawatan jiwa. Dosen kan hanya memfasilitasi, namanya mahasiswa ya harus mengeksplor lebih dalam lagi tentang materi keperawatan jiwa. Nah, kenapa ini terapi modalitas? Ternyata terapi modalitas adalah suatu terapi yang menjadi kompetensi seorang nurse generalis. Nurse generalis adalah nurse yang lulus dari S1 keperawatan atau bachelor ya, nurse generalis. Nah, kalau yang D3 itu vokasional ya. Nah, terapi modalitas ini adalah terapi keperawatan, terapi kita, intervensi kita ya dalam penanganan masalah maupun gangguan jiwa. Nah, jadi selain kalau dokter itu memberikan terapi berupa psikofarmaka ya pada pasien dengan masalah maupun gangguan jiwa, nah kalau kita memberikan terapinya dengan terapi salah satunya SPTK nanti dengan Budita ya, strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Budita sudah masuk belum? Halo? Sudah, Bu. Sudah dijelaskan tentang SPTK. Kita masuk dengan apa materinya? Halo ya, kita masuk dengan apa materinya? Masih ingat? Atau langsung tugas? Budita CMHN. CMHN sama apa? Udah, itu aja. Sama apa? Konsep gangguan jiwa? Iya. Sudah dipelajari tentang SPTK kan? SPTK, sudah paham tentang SPTK? Harusnya sudah ya dari Budita. Sudah Mbak Feni tentang SPTK? Kayaknya sudah, Bu, dulu. Kayaknya lupa ini ya. Di SPTK itu bahasa lainnya intervensi keperawatan, cuma kalau di keperawatan jiwa istilahnya strategi pelaksanaan tindakan keperawatan ya. Nah, kembali ke terapi modalitas. Pendahuluannya terlihat ya, gangguan jiwa ini merupakan penyakit dengan multi penyebab ya. Penyebabnya banyak, faktor pencetusnya, faktor predisposisinya banyak gangguan jiwa. Kalau penyakit hepatitis, corona kan penyebabnya kausanya cuma satu ya, virus itu sendiri. Tapi kalau gangguan jiwa ini multi kausal ya, multi kausal, penyebabnya banyak, bisa dari faktor salah satu faktor biologis ya, faktor psikologis dari si klien atau pasien sendiri, bisa faktor dari keluarga ya, bisa dari faktor lingkungan seperti itu. Jadi faktornya banyak sekali, atau faktor obat-obatan, salah satunya adalah penyalahgunaan nafsa ya. Tuh. Nah, salah satunya. Lalu ini pentingnya kenapa perlu dilakukan terapi modalitas pada klien gangguan jiwa. Nah, yang kita tahu pasien gangguan jiwa itu harusnya dilakukan terapi, dilakukan suatu pengobatan, perawatan di rumah sakit jiwa, kan gitu ya seharusnya. Tetapi sebagian dari masyarakat kita masih ada yang menganggap bahwa gangguan jiwa itu salah satunya adalah karena mitosnya ya, karena mungkin makhluk gaib gitu ya, karena sesuatu misalkan dia mondok di mana gitu ya, nah pulang-pulang gangguan jiwa. Nah padahal kan bukan itu penyebabnya, salah satunya mungkin bukan itu saja, tapi banyak faktor gitu ya. Lalu sehingga nanti ini bisa mempengaruhi dari keputusan
keluarga dalam melakukan perawatan pada anggota keluarganya yang terjangkit gangguan jiwa tadi, seperti itu. Kalau mereka paham, mereka mengerti bagaimana pasien dengan gangguan jiwa itu, bahwa mereka harus dilakukan perawatan dan pengobatan di rumah sakit jiwa tentunya, atau paling enggak di puskesmas dengan perawatan pengobatan secara rutin misalnya. Tapi mereka yang tidak ngerti, tidak paham, bahkan mereka menutup diri, nah ini bisa dilakukan dengan namanya apa itu, pemasungan ya, pemasungan pasung. Pasung itu artinya tidak hanya dipasung dengan balok aja, tidak, tetapi pasien dikurung ya, dikurung, tidak boleh di mana-mana, ditempatkan di ruangan, dikunci ya, tidak diisolasi, artinya seperti itu, tidak diizinkan keluar dari ruangan tersebut. Nah, itu namanya juga pemasungan. Nah, hal ini tentunya menambah apa? Menambah beban ya, menambah beban dari si pasien, menambah beban dari si klien dengan gangguan jiwa. Mungkin awalnya hanya di fase prodromal aja. Fase prodromal itu masih gejala-gejala ringan, tetapi karena penanganan yang salah, nah ini bisa berdampak berat ke depannya, ya bisa sampai dengan munculnya gejala-gejala negatif gangguan jiwa. Ya karena penanganan di awal yang tidak tepat itu, ya. Pasien dalam kurungan seperti ini masih ada, ya. Lalu pelaksanaan health assessment keperawatan jiwa. Nah, salah satunya ini dengan terapi modalitas. Ya, ini yang dilakukan seorang nurse ya. Saya masih ingat pernah melakukan dulu di D3 mungkin TAK ya, terapi aktivitas kelompok. Ya, lalu punya pasien di rumah sakit dengan halusinasi, Anda dekati, Anda lakukan apa yang namanya SPTK, cara mengontrol, masih tetap ya, cara menghadapi halusinasi, cuman mungkin caranya yang sudah banyak perubahan di sini. Gitu. Itu salah satu dari bentuk terapi modalitas. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya? Halo? Boten, Bu. Jelas? Insya Allah. Ojo turu loh ya. Ini takutnya suara saya menjadi apa ini? Pengantar tidur Anda. Dari sini sudah jelas, oke. Mudah-mudahan yang penting tugas saya menyampaikan ya, terserah Anda sana mau sambil tiduran ya. Yang penting bisa materi saya tersampaikan dengan baik gitu. Ya. Baru pendekatan yang telah dilakukan. Banyak model konsep yang mencoba menjelaskan fenomena gangguan jiwa ini. Oke lah, dilewati aja ya. Lewati aja. Nah, ini kondisi pasien pasung. Ini boleh dipublikasikan hanya untuk kepentingan edukasi ya. Kalau Anda publikasikan di medsos tidak boleh ya. Dalam kondisi seperti ini. Nah, sedangkan terapi modalitas itu apa? Sedangkan terapi modalitas itu, nah, belum ke sini. Sekarang gini, saya mau mencoba mengunggah pemahaman Anda tentang keperawatan jiwa. Ya, kalau pasien dengan penyakit biologis, misalnya corona ya, diberikan terapi obat antivirus misal, ataupun hepatitis misalnya, itu akan sembuh ya dengan obat itu. Apakah yakin hanya dengan obat itu? Ya tentunya berapa persen ya, misalkan hampir 90%. Selain itu apa? Selain itu juga faktor misalnya nutrisi, faktor pikirannya pasien kan gitu ya. Nah, ini juga mempengaruhi. Nah, itu yang sakit fisik ya, apalagi ini yang sakit jiwa. Kalau yang sakit jiwa, jiwanya sakit jiwa ya, atau disebut psikotik atau skizofrenia. Nah, ini perlunya suatu terapi yang kompleks ya, yang komprehensif, tidak hanya dari aspek psikofarmaka atau obat-obatan saja. Walaupun mereka memang ketika sudah dinyatakan sembuh ya, mereka tetap harus minum obat sampai dengan
batas yang ditentukan oleh dokter nanti. Mungkin sudah tidak ada gejala lagi, ya pasiennya sudah bisa melakukan aktivitas secara normal sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti itu bisa. Nanti berdasarkan pemeriksaan dokter lebih lanjut. Nah, karena pasien dengan gangguan jiwa ini kompleks ya, kompleks sekali penyebabnya tadi multikausal, oleh karena itu penanganannya juga sangat-sangat kompleks gitu. Salah satunya tidak hanya dari aspek pengobatan, tapi juga harus ada terapi yang lain ya, terapi yang menyangkut yang melibatkan dari diri pasien itu sendiri ya, bisa melibatkan lingkungannya pasien, bisa melibatkan keluarganya pasien seperti itu, utamanya keluarga. Kenapa? Karena ketika pasien gangguan jiwa ini sudah dinyatakan sembuh dari rumah sakit jiwa, mereka kembalinya pada keluarga. Nah, bagaimana di sini keluarga itu mampu melakukan perawatan secara optimal sehingga menekan angka relapse atau kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa. Seperti itu. Nah, karena itu pentingnya kalau di perawatan jiwa itu selain ada SPTK untuk individu, juga ada SPTK untuk keluarga. Nah, karena itu tadi tidak bisa lepas dari keluarga. Ya, jadi faktor terpenting adalah family support tadi, keluarga itu tadi, sampai ada SPTK keluarga berarti begitu besar sekali pengaruh dari keluarga terhadap kesembuhan dan kualitas hidup pasien gangguan jiwa. Nah, salah satunya terapi keluarga juga menjadi salah satu terapi modalitas. Ya, nah terapi modalitas itu apa? Nah ini secara teori seperti ini ya, pendekatan penanganan klien gangguan jiwa yang bervariasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku. Nah ini yang harus di garis bawahi adalah mengubah perilaku klien. Perilakunya klien ini kan perilakunya mengarah pada mengarah pada gangguan kejiwaan, perilaku yang abnormal gitu, yang tidak sesuai, tidak sewajarnya. Nah, ini harus dirubah dengan terapi modalitas ini. Ya, jadi merubah perilaku klien, perilaku yang maladaptif menjadi perilaku adaptif, perilaku yang tidak normal menjadi normal, perilaku yang tidak layak menjadi selayaknya, senormalnya, sewajarnya, seperti itu. Jadi ketika mereka sembuh, mereka kembali ke masyarakat, kembali ke keluarga, kembali ke masyarakat, mereka itu bisa hidup berdampingan dengan keluarga maupun dengan lingkungan sekitar. Jadi mereka bisa diterima. Yang terpenting kan mereka bisa diterima lagi nggak dengan lingkungannya, dengan keluarga. Nah, kalau mereka nggak bisa diterima, ya ini yang bisa menjadi salah satu faktor kekambuhan penderita gangguan jiwa. Seperti itu. Misalnya contohnya merubah perilaku pasien yang mengalami halusinasi, ini nggak cukup hanya minum obat gitu. Nggak hanya cukup minum obat, tepat pasien, tepat nama, tepat waktu, tepat cara pemberian sampai berkelanjutan, tidak hanya itu. Tapi bagaimana melibatkan diri pasien dan keluarga, ya. Nah, melibatkan diri pasien ini disebut terapi individu. SPTK itu terapi individu. Itu ada di salah satu di terapi modalitas. Contohnya apa ya? Ini merubah perilaku pasien yang mengalami halusinasi atau gangguan persepsi sensori. Jadi perawat mengajarkan bagaimana supaya pasien kita mampu mengenal halusinasinya sehingga kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, misalnya adalah melatih pasien cara menghardik atau mengontrol. Nah, itu yang dilakukan salah satunya di aspek terapi modalitas. Ya, ini lanjut aja deh, nanti baca sendiri. Nah, prinsip pelaksanaan perawat sebagai terapis berdasarkan potensi yang dimiliki pasien sebagai titik tolak terapi atau penyembuhan. Jadi ini bedanya sebenarnya nggak beda-beda jauh ya dengan penyakit fisik. Cuman kalau fisik ini kan apa ya? Jadi sasarannya kan biologis organnya ya. Tetapi kalau pasien gangguan jiwa, nah ini kan individu secara menyeluruh ini dilibatkan. Bagaimana si individu ini punya kemampuan, punya effort, ya, punya self efficacy untuk sembuh gitu, untuk mau untuk dia mengikuti terapi gitu. Sehingga kalau si individu ini yang mengalami masalah atau gangguan tadi dia kooperatif ya, dia mau, dia punya effort untuk bisa sembuh gitu ya, untuk bisa lebih baik gitu. Karena orang gangguan jiwa itu tidak rusak semuanya, tidak. Ada beberapa yang masih berfungsi. Misalnya ketika dia sudah
dilakukan terapi selama beberapa bulan, beberapa kurun waktu gitu ya, sehingga dia sudah mulai hilang, mulai sedikit berkurang gejala-gejala negatifnya. Nah, ini pasien mulai dikenalkan dengan terapi-terapi okupasi. Okupasi terapi itu apa? Oh, diajar ini di terapi dulu pasiennya ini punya apa, dieksplorasi dulu kalau pasiennya. Mungkin Anda yang pernah praktek di perawatan jiwa, di rumah sakit jiwa, mereka pasien-pasien yang sudah stabil, mereka kan dialihkan pada kegiatan yang bermanfaat, yang mengubah mengasah keterampilan. Oh, ternyata mereka ada yang senang menyanyi, hobinya menyanyi, disalurkan ke menyanyi, hobinya ke mana keterampilan ke pertanian atau kebunan dialihkan ke sana. Di rumah sakit jiwa kan lengkap, ada fasilitas di mana bisa mengeksplor ya, bisa mengeksplor potensi dari pasien sehingga nanti pasien itu sembuh, mereka bisa berkualitas hidup yang baik, bisa berkarya, bisa berproduktivitas seperti itu harapannya. Jadi itu titik ketemunya adalah bahwa penderita gangguan jiwa itu kesembuhannya adalah holistik gitu ya, nggak bisa hanya satu aspek, misalnya obat tidak bisa gitu. Oke, dasar pemberian terapi. Kenapa? Ini dasarnya gangguan jiwa tidak merusak seluruh kepribadian yang dikatakan Bu Linda tadi atau perilaku manusia. Tingkah laku manusia selalu dapat diarahkan. Pada dasarnya manusia itu Jarone itu apa ya, sejelek-jeleknya pasti ada sisi baiknya. Pasti punya hati nurani yang baik gitu sebenarnya. Makanya bukan berarti gangguan jiwa wis nggak usah diobati. Tidak, mereka walaupun gangguan jiwa mereka ada potensi-potensi, ada celah-celah di mana mereka masih bisa dirubah kepribadian ataupun perilakunya ya dengan terapi-terapi itu tadi gitu. Tingkah laku manusia selalu mengindahkan. Sebenarnya manusia itu suka keindahan, suka tidak menyakiti sebenarnya. Nah, karena itu diambil secara harfiah ini dasar kenapa harus dilakukan terapi modalitas gitu. Ya, nah kita sendiri deh. Nah, ini jenis terapinya. Terapinya ada terapi individu, contohnya tadi SPTK, misalnya pada pasien gangguan jiwa dengan apa halusinasi, misalnya dengan waham ya, yang gangguan yang 7 diagnosa gangguan jiwa itu. Lalu ada terapi lingkungan, milieu terapi ya. Terapi lingkungan ini bisa dilakukan juga pada pasien tidak hanya gangguan jiwa, juga pasien dengan masalah kejiwaan, misalnya PTSD, post trauma distress syndrome juga bisa dilakukan terapi lingkungan. Gitu. Lalu ada terapi individu atau terapi somatik, ada terapi kognitif, ada terapi keluarga, ada terapi kelompok perilaku bermain ya. Banyak sekali ini. Ini adalah terapi kita ini. Ini adalah intervensi kita. Jadi kita bisa melakukan terapi modalitas ini secara mandiri maupun berkolaborasi gitu ya. Jadi kita harus bangga menjadi seorang nurse generalis ya. Oke. Terapi lingkungan. Dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ini baca sendiri deh ya untuk terapinya. Mungkin ada yang belum paham dengan terapi modalitas. Silahkan. Ada yang mau di-sharing, didiskusikan. Terapi bermain ini juga masuk terapi modalitas ini terapi. Ya, terapi bermain tidak hanya di rumah sakit umum, rumah sakit anak aja loh ya. Tempat ini pengungsian ya, mereka yang saudara-saudara kita yang habis kena musibah, bencana alam, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, ini mereka juga butuh salah satunya dengan terapi modalitas. Jadi terapi modalitas sebenarnya tidak hanya untuk pasien gangguan jiwa, tapi juga bisa untuk pasien-pasien dengan masalah kejiwaan, misalnya mereka yang mengalami depresi, mereka yang mengalami PTSD, post trauma distress syndrome ya, pasca trauma misalnya, itu bisa dilakukan oleh perawat. Diberikan terapi, membantu untuk memulihkan kembali masalah kejiwaannya yang terganggu itu tadi. Itu. Mungkin bisa untuk proyek Anda ke depan ya. Jadi misalnya terapi keluarga juga bisa, terapi keluarga untuk lansia misalnya juga bisa, terapi kognitif untuk lansia juga bisa. Misalkan lansia yang mengalami demensia atau gangguan fungsi kognitif bisa dilakukan terapi kognitif, terapi individu itu salah satunya. Jadi luas ya. Terapi modalitas tidak berfokus hanya untuk pasien gangguan jiwa, juga bisa untuk pasien non gangguan jiwa misalnya
dengan diagnosa resiko tadi atau masalah psikososial. Di sini ada yang mau diklarifikasi? Nggak ada ya? Halo? Belum, Bu. Tidak, Belum, Bu. Belum. Saya terlalu cepat atau bagaimana ini? Sudah paham apa yang saya jelaskan? Kira-kira sudah ada gambaran? Halo? Sudah. Sudah. Sudah ada gambaran. Suaranya lembut sekali, Mbak. Cuma Mbak Novinda sama Mbak Penny ini yang jawab. Yang lain di mana ya? Oke lah, kalau nggak ada tugas dari saya. Saya berapa pertemuan ya Mbak Penny ya? biasanya 2. 2 ya? Ya ditambahin Iya. juga nggak apa-apa nanti. Yang penting materi yang tim kita buat itu bisa tersampaikan ke Anda gitu ya. Saya ada proyek Bu. proyek besar ya untuk Anda. Memang kami di tim keperawatan jiwa itu kemarin kita membuat juga webinar. Saya mengajar di kelas farmasi, saya buat webinar nasional ya dengan hampir 600 peserta. Nah, ini saya kasih pilihan. Ada tugas besar nanti ini ada UTS UAS-nya apa enggak? UTS-nya belum ya? UAS-nya kapan Belum, UAS-nya? UAS-nya belum tahu kapan? Belum tahu. Ya, nanti ini bisa menjadi presentasi nilai membantu untuk ujian akhir semester ya. Jadi kita tim keperawatan jiwa ada tugas untuk Anda. Tugasnya itu 2, Anda tinggal pilih Anda mau melaksanakan tugas webinar, memilih tugas dalam bentuk webinar atau dalam bentuk pengabdian masyarakat. Tidak perlu menjawab sekarang karena tidak memungkinkan kayaknya ini masih yang aktif Mbak Feni sama Mbak Novinda. Silakan Mbak Feni selaku PJMK dari mata kuliah keperawatan jiwa di perawatan non-rek ya. Nanti silakan musyawarahkan ya, dinegosiasikan dengan teman-teman yang lain. Itu Mbak Feni ya. Nanti kalau sudah deal, WA Bu Lingga baru saya jelaskan by MS Team. Itu Mbak Feni gimana ya? Iya, Bu. Ya, Tugasnya Mbak apa, Bu, tadi? Apa? Tugasnya tadi apa? Yuh, perasaan Lingga wis buanter. Tugasnya Lingga karo gendong ya betul. Tugasnya itu ada 2 pilihan, tinggal memilih apakah nanti bentuknya webinar ya, ataukah bentuknya pengabdian masyarakat seperti itu. Nanti didiskusikan sama temannya, semuanya tetap berkelompok, tugasnya kelompok. Itu ya Mbak Fendi ya. Kalau sudah diskusikan keputusannya apa, apakah webinar, apakah pengmas, silakan konfirmasi ke Bu Lingga, nanti Bu Lingga buat MS Team meeting lagi untuk materi yang akan saya berikan, tugas yang saya akan berikan. Itu ya Mbak Feni ya? Iya, Bu. Oke, siap. Saya percaya sama Mbak Feni. Oke, thank you. Any question, any clarification from my topic? Nggak ada ya? Nggak ada? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Ya wes, Belum ada, Bu. Mudah-mudahan materi singkat, simpel, tapi mudah-mudahan bahasa yang saya sampaikan bisa Anda terima dengan baik ya. Oke, amin. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Selamat tidur ya, selamat beristirahat yang sedang tidak bekerja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Mbak Feni, jangan lupa absensi mengirim Lingga ya. Absensi Mbak Feni ya. Kenapa, Bu? Absensi Mbak. Oh, Absen. iya, Bu. Nanti kirim ke Bu Lingga ya, seperti biasanya ya. Iya, Bu. Oke, makasih Mbak Feni.